Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali dengan kami, Good News TV, mengabarkan kabar baik bagi siapa saja yang mau menerima dengan sukacita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami berdoa biarlah Engkau Allah kami juga memberkati kami semua sepanjang hari ini. Untuk mengawali berkat-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami untuk memahami dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pada pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Firman Tuhan dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya pernah membaca sebuah kisah yang sangat inspiratif. Di sebuah keluarga, terdapatlah seorang anak yang hobi melukis dan menggambar dengan kreasinya sendiri. Anak ini masih kecil, dan ketika orang tuanya pergi, baik bapaknya ataupun ibunya, saudara-saudaranya semua tidak ada di rumah, dia hanya sendiri. Dia mengambil penanya, dia mencoba menggambar pemandangan, mencoba menggambar hal tertentu yang lain. Lalu kemudian setelah dia lihat mungkin hasilnya tidak sempurna, dia gulung-gulung, dia lempar di lantai. Kemudian dia ambil kertas lagi, dia coba lukis lagi, dia lukis lagi. Lalu kemudian dia lihat lagi hasilnya mungkin belum puas di hatinya, dia gulung lagi kertas ini, dia buang lagi. Satu bak sampah kecil dalam ruangan tempat dia melukis itu sudah penuh, lalu sudah banyak juga bertebaran di lantai. Lalu secara tiba-tiba pulanglah orang tuanya dari tempat perjalanannya, menemukan rumah sudah berantakan, banyak kertas di lantai bertaburan, kotor. Dia merasa takut. Dia berpikir bahwa orang tuanya akan memarahi dia karena dia sudah membuat kotor semua tempat itu. Tetapi mamanya mengambil kertas yang tergulung di lantai itu, lalu membuka gulungan itu dan melihatnya. Dan kemudian mamanya berkata, "Wah, lukisan yang sangat bagus." Lalu kemudian dia memeluk anaknya dan berkata, "Kamu hebat nak, kamu melukis dengan hebat sekali." Dia memuji anaknya yang tadi sudah patah semangat. Nah, sekarang anaknya kembali percaya diri. Lalu kemudian anaknya terus mengasah bakatnya untuk melukis. Lalu akhirnya dia seorang pelukis yang besar, yang sangat luar biasa. Itulah kisah seorang Rafael, sang pelukis legendaris yang ada atau yang lahir dari keluarga yang berasal dari warga negara Italia. Saudara-saudara, mungkin kita boleh menemukan namanya yang sangat tersohor itu Rafael Santi. Dia banyak melukis lukisan yang sangat luar biasa dan bernilai tinggi sampai pada hari ini. Diawali dengan satu kata pujian untuk membuat dia termotivasi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ternyata pujian memiliki dampak bahkan kepada sesama manusia. Ketika seseorang memaki ataupun merendahkan orang lain, maka yang dapatkan adalah orang itu mungkin akan emosi atau mungkin juga menjadi minder. Kritik yang berlebihan membuat orang menjadi minder, menjadi marah, kesal, dan lain sebagainya. Tetapi suatu pujian, suatu motivasi membuat orang menjadi bangkit, dan pada akhirnya dia mampu menghasilkan karya yang luar biasa. Rafael terkenal menjadi seorang pelukis yang luar biasa dengan kata-kata ibunya yang memotivasinya, memuji karyanya bahkan yang sudah dibuang.
Saudara yang terkasih, pemazmur mengajarkan kepada kita pada bagian ini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita tinggal beberapa hari ini, kita akan meninggalkan tahun 2020. Saudara, mungkin banyak orang lain yang tidak memahami kasih Tuhan akan berkata tahun ini tahun yang super sulit. Mengapa demikian? Karena tekanan kepada ekonomi dunia, karena tekanan kepada berbagai kehidupan termasuk bisnis, pekerjaan, pendidikan, dan segalanya mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian mungkin banyak orang akan berkata tahun 2020 adalah tahun penderitaan. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, kita tidak boleh hanya melihat kepada hal-hal yang derita itu. Kita tidak boleh hanya melihat kepada hal-hal kesulitan belaka. Kita juga harus melihat kepada hal-hal yang lain yang justru dalam kesulitan itu dapat kita merasakan pertolongan, dapat merasakan kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan. Benar kita merasakan kesulitan secara ekonomi, benar bisnis merasakan kelesuan, benar neraca penjualan dalam bisnis internasional mengalami kemunduran, benar ekonomi dunia melemah. Tetapi kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak melemah. Kuasa Tuhan dan kemurahan Tuhan terus naik dan juga semakin besar dan semakin besar kepada saudara dan juga kepada saya. Kalau tidak demikian, kita tidak berada pada hari ini pada tanggal 29 Desember 2020. Begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, tetapi kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita mendapatkan kasih sayang Tuhan. Itulah sebabnya kita harus sama seperti pemazmur ini berkata, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau saya bertanya kepada saudara, sudah berapa banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada saudara sepanjang tahun ini? Kalau saya mau mendengarnya satu persatu dari saudara, maka mungkin satu hari satu malam pun tidak akan habis menjelaskan kebaikan Tuhan itu, bukan? Mengapa? Karena memang setiap detik, setiap napas hidup kita adalah kebaikan Tuhan, adalah karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita menjalani tahun 2020 ini yang segera kita akan lewati, segera kita akan masuk kepada tahun 2021 dengan mengingat segala kebaikan Tuhan. Dengan demikian kita mampu mengucap syukur. Kita mampu seperti pemazmur berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saudara tahu ada sebuah kisah di satu daerah, rumput-rumput kering dan tidak hijau lagi. Kuda kerajaan sudah tidak mau makan rumput ini lagi karena terbiasa dikasih dengan rumput yang hijau. Tapi apa daya, tidak ada lagi. Penjaga kuda, perawat kuda merasa takut. Kalau terus begini, kuda bisa mati dan dia akan kehilangan pekerjaan. Lalu dikasihlah suatu solusi. Dibuatlah kacamata kepada kuda itu yang warna hijau, sehingga setiap kali dia lihat rumput, walaupun sudah mulai layu, tapi kelihatannya hijau, lalu dia makan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, harus ada kacamata yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Sering sekali kita hanya melihat kesulitan dan kita tidak melihat solusi yang Tuhan beri. Sering sekali kita hanya membayangkan dan mengingat-ingat kesusahan, tetapi kita tidak mengingat kebaikan Tuhan. Ubah kacamata kita, ubah persepsi kita melihat. Jika kita melihat kesulitan, lihat jugalah pertolongan yang telah Tuhan berikan. Mulailah melihat secara berimbang. Lalu dengan demikian, Anda dan saya akan berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan pernah lupakan segala kebaikannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur kami telah merenungkan firman Tuhan. Kami boleh melihat pertolongan-Mu sepanjang tahun ini sungguh luar biasa. Banyak memang kesulitan yang kami alami,
tapi begitu banyak pertolongan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk bersyukur, ajari kami untuk terus berjalan mengakhiri tahun ini dengan hati yang sukacita, hati yang bersyukur kepadamu, hati yang memuliakan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih, tolong kami melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Berkati saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, yang lemah. Biarlah Engkau menguatkan mereka yang sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka yang berkekurangan, biarlah Engkau yang mencukupkan mereka Bapa. Lalu apapun yang menjadi problema dalam kehidupan mereka, Tuhan berikan solusi. Terima kasih, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati pemerintah, berkati semua orang yang juga mendengarkan firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terima tuntutannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Selamat beraktivitas. Ingat selalu untuk bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan di waktu-waktu berikutnya kami akan sangat senang jika saudara kembali bersama dengan kami dalam renungan yang boleh kami berikan. Tuhan berkati kita.